pengertian Jelas, kelompok. Kak. Terdengar jelas nggak? Jelas. Dalam artian persepsi, organisasi, motivasi, dan interaksi. Jelas. Oke. Kelompok dalam bahasa Inggrisnya itu adalah grup. Silakan diperhatikan semuanya. Kumpulan Ini yang presentasi terdiri saya dari 2 individu atau ya, lebih saya yang presentasi berinteraksi sekarang pun dan kurang lebih seperti ini yang akan saya sebutkan. Untuk mencapai tujuan tertentu itu yang dinamakan kelompok. Jadi kelompok itu persyaratannya 2 orang minimal atau lebih. Ya, jadi minimal 2 orang, dia berinteraksi dan keduanya saling bergantung. Yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kelompok ini kayak membentuk sebuah sistem. Ada elemen-elemen yang kemudian bergabung menjadi satu dan elemen tersebut terintegrasi dan terpadu untuk mencapai sebuah tujuan. Sekarang tipe-tipe kelompok, jenis-jenis kelompok. Tipe-tipe kelompok itu pertama ada kelompok formal atau kelompok resmi. Ini kelompok kerja, suatu kelompok kerja yang ditandai dengan struktur organisasi dan lain-lain. Jadi kelompok formal itu sudah diform dalam sebuah struktur pola bangun organisasi, kemudian ada aturannya, ada fungsi dari setiap bidang, dari setiap posisi-posisi yang ada di dalam struktur kelompok tersebut. Ada peran yang harus dijalankan, kemudian juga kalau aturan itu pasti ada sanksinya bagi mereka yang melanggarnya. Dalam tipe kelompok formal ini ada yang dinamakan istilah kelompok komando. Kelompok yang tersusun atas atasan dan bawahan dan ditentukan oleh bagian organisasi. Jadi kelompok komando itu misalnya ada yang bagian kalau di dalam struktur perusahaan itu ada yang namanya top manager. Maka dia ada kelompok komando atasan, kemudian manager. Maka middle manager ini adalah kelompok komando yang berada di bawah dari top manager. Ada kelompok tugas, kelompok yang ditetapkan secara organisasional yang bekerja sama, task group, ya, task force namanya. Contoh misalnya, kayak kemarin, UGJ membentuk sebuah grup atau kelompok panitia. Panitia untuk melaksanakan seminar atau konferensi internasional. Itu namanya kelompok tugas yang ditetapkan secara organisasional bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Di dalam perusahaan bisa jadi ketika kalian suatu saat ketika Anda semuanya bekerja di perusahaan, Anda ditugaskan dalam sebuah kelompok tugas, misalnya untuk merancang cabang baru, kantor cabang baru, mendesain kantor cabang baru, seperti itu. Berikutnya, jenis kelompok yang kedua adalah kelompok informal. Ini kelompok yang tidak terstruktur secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Contoh adalah kelompok kepentingan atau interest group dalam bahasa Inggrisnya. Kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi kepedulian bersama. Kelompok kepentingan yang sama-sama mempunyai kepentingan untuk misalnya menggugat undang-undang. Maka kelompok tersebut adalah mereka bekerja sama untuk mencapai satu sasaran khusus. Yang kedua, yang sasaran tersebut menjadi kepedulian dari mereka yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut. Ada juga kelompok kepentingan itu misalnya mempertahankan daerahnya agar tidak digusur. Maka itu adalah kelompok kepentingan. Kemudian berikutnya contoh kelompok informal ada kelompok persahabatan, kelompok yang bersama-sama karena mempunyai kesamaan karakter. Kalian misalnya dengan sama-sama teman yang mempunyai chemistry yang sama, chemistry Anda semuanya, maka kemudian bisa jadi kemudian membentuk semacam kelompok persahabatan.
Sekarang ada istilah kelompok, ada istilah tim. Kelompok, apa bedanya? Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok merupakan interaksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan dalam membantu tiap anggota di bidang tanggung jawabnya. Jadi kelompok ini sebetulnya lebih kompleks, ya. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak, kemudian interaksinya lebih lebih terstruktur. Ya, karena tadi kelompok ini sudah ada strukturnya, ada pembagian tugas dan wewenangnya. Ya seperti kalian misalnya menjadi kepanitiaan Maulid Nabi, kepanitiaan acara sosial, kepanitiaan acara di kampus. Maka pasti itu ada yang namanya strukturnya. Siapa ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Nah, tim beda. Kalau tim itu memang kelompoknya yang lebih kecil, yang bersama-sama karena punya kesamaan karakter, kesamaan tujuan, dan biasanya menggarap sebuah proyek yang sifatnya lebih sederhana. Misalnya seperti kalian menggarap pekerjaan bikin makalah, itu sebetulnya lebih pasnya dikatakan sebagai sebuah tim. Tim karena kecil skupnya. Kemudian berikutnya, kenapa kelompok itu perlu dibentuk? Pertama, untuk mempertinggi atau meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena diperlukan di dalam kelompok itu keahlian teknis atau fungsional. Dan di dalam kelompok tercakup keahlian teknis atau fungsional tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kelompok itu terjadi perpaduan keahlian untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Di dalam kelompok pun terjadi atau terdapat keahlian perorangan. Jadi keahlian teknis fungsional, keahlian pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, keahlian perorangan, itu tergabung di dalam kelompok. Dan ketika mereka semuanya pada keahlian tersebut terpadu, maka akan mempertinggi produktivitas. Kemudian yang kedua, kenapa kelompok dibentuk? Itu untuk meratakan organisasi. Artinya jangan sampai, kan di dalam organisasi itu ada kelompok, misalnya nih, kita katakan, misalkan ada kelompok lembaga-lembaga di dalam sebuah organisasi, maka itu adalah kelompok. Kayak misalkan kalau di kampus itu kan ada rektorat, itu kelompok. Kemudian ada juga fakultas-fakultas, itu kelompok. Ada lembaga-lembaga seperti lembaga penelitian yang sekarang saya bekerja di dalam, itu juga adalah kelompok. Kan kelihatan bahwa susunan dari organisasi itu menjadi seimbang. Kemudian fleksibilitas dan keputusan yang lebih cepat. Ya, dengan adanya kelompok itu lebih fleksibel karena dia bisa jadi mendapatkan sejumlah kewenangan untuk mengambil sebuah langkah dan kemudian mengambil sebuah keputusan. Contoh misalnya, ada lembaga di kampus UGJ ini, lembaga pengabdian masyarakat, itu adalah kelompok. Mereka lebih fleksibel mengambil keputusan tentang bagaimana melaksanakan, mengembangkan, menginisiasi kegiatan-kegiatan pengembangan kepada masyarakat. Dan keputusan bisa lebih cepat diambil daripada ketika tidak ada lembaga tersebut dan kemudian diserahkan kepada semacam struktur yang tidak menciptakan sebuah kelompok, menciptakan sebuah lembaga tadi. Kemudian, kenapa kelompok perlu dibentuk? Karena ada keragaman kekuatan kerja. Orang di dalam sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga atau sebuah organisasi, mereka mempunyai keragaman keterampilan, keragaman kompetensi, keragaman juga kecenderungan, punya keragaman itu perlu dikelompokkan dan dikawinkan dengan sesamanya yang mempunyai kekuatan atau kompetensi yang sama. Dan itu nanti akan membentuk sebuah kekuatan kerja. Kekuatan kerja, kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Bisa memperbaiki kualitas perusahaan lebih baik jika ada kelompok-kelompok yang fokus mengerjakan satu bidang. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, persyaratan untuk tim yang efektif, ini termasuk juga yang grup efektif. Tim kan tadi kecil, kalau yang kelompok itu lebih besar.
Komitmen tingkat tertinggi dan ketentuan yang akan tujuan yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah kepanitiaan, membuat sebuah grup atau kelompok, maka akan efektif berjalan kelompok tersebut ketika masing-masing mempunyai komitmen yang tinggi. Dan ketentuan akan tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, kita mau meraih apa nih dengan kepanitiaan ini, itu akan menjadikan kelompok itu berjalan secara efektif. Kepercayaan manajemen karyawan. Jadi kepercayaan manajemen terhadap karyawan itu penting. Bahwa karyawan yang sebagai bagian dari kelompok. Keinginan dan berbagi kelompok, tim yang kecil nanti di dalam kalian merumuskan materi untuk kalian tampilkan di dalam presentasi. Itu kalau ingin efektif, ingin maju, maka masing-masing di antara anggota tim itu mempunyai keinginan untuk berbagi informasi dan siap mengambil resiko. Mau kerja, mau mengambil resiko. Resiko itu sesuatu yang memang kadang bisa menyebabkan seseorang harus melakukan sesuatu yang itu waktu, sumber daya, dan sebuah komitmen untuk berlatih. Jadi di dalam kelompok itu disisihkan waktu, sumber daya, dan komitmen untuk berlatih agar kelompok itu berjalan secara efektif. Berikutnya, ada 3 tipe tim, yakni tim pemecah masalah, tim yang bekerja sama untuk membahas dan menyelesaikan masalah. Katakanlah begini, bilang aja misalnya kita pecah sebuah grup itu ke dalam tim. Oke. Nah, di dalam tim tersebut ada kategori tim yang kategorinya dia fokus kepada memecahkan masalah. Yakni tim yang bekerja sama untuk membahas dan menyelesaikan masalah. Jadi contoh misalnya kalian menjadi sebuah membuat kerja untuk katakanlah membuat misalkan perusahaan kalian rencananya ingin membuat cabang baru gitu. Dibentuklah timnya atau kelompoknya dan kemudian ada kepanitiaannya di sana. Nah, kemudian kepanitiaan tersebut mungkin bisa jadi dibagi lagi ke dalam tim-tim kecil. Tim yang mungkin di sana bisa jadi kita tetapkan ketika kita menghadapi masalah, dari misalkan kepanitiaan untuk membuat cabang baru ini ada katakanlah 7 orang. Ketika ada masalah misalkan terkait dengan pembebasan lahan, bisa jadi yang bergerak ada tim yang fokus untuk memecahkan masalah 2 atau 3 orang. Seperti itu. Kemudian tim kerja pengelolaan diri, tim yang tidak hanya dapat memecahkan masalah, tetapi juga memikul tanggung jawab sepenuhnya akan hasil-hasilnya. Berarti, tim pemecah masalah tadi itu bisa dilanjutkan perannya menjadi tim kerja pengelolaan diri. Jadinya dia juga bisa setelah memecahkan masalah dan juga dia pun memikul tanggung jawab yang diajukan ketika mereka memecahkan masalah. Contoh tadi terkait misalkan pembebasan lahan. Tim fungsional silang, tim yang terdiri dari individu yang memiliki tingkat hierarki yang sama, tapi dari bidang kerja yang berbeda untuk menyelesaikan suatu tugas. Oke. Itu namanya tim fungsional silang. Jadi misalnya di dalam perusahaan sebuah produk baru, tapi memerlukan sebuah tim yang itu lintas departemen, begitu. Maka kemudian dibikinlah misalnya ada yang dari bagian produksi, ada yang dari bagian marketing, ada yang bagian SDM, ada yang bagian misalnya IT, kemudian digabung. Maka disebutnya tim fungsional silang. Berikutnya, alasan orang bergabung dalam kelompok. Ya. Kenapa orang itu kalau misalnya kelompok kepentingan misalnya, ya misalnya kalian tapi berharap tidak. Misalnya
mempunyai kepentingan dengan mahasiswa lain untuk usul kepada rektor untuk menurunkan SPP misalnya seperti itu. Nah, maka pertanyaannya, kenapa kalian bergabung dalam kelompok interest itu atau interest group itu? Di antaranya penyebabnya atau alasannya adalah untuk keamanan, untuk status, penghargaan diri, pertalian, kekuasaan, prestasi yang baik seperti itu. Ya, dalam bahasanya status, social esteem, kemudian ties, power, dan achievement. Ini kurang ini baru sampai nomor 3. Itu alasan orang bergabung dalam kelompok. Jadi untuk keamanan, ya seperti kita juga ketika kita merasa, ya misalnya kita orang yang masyarakat ya tidak aman dari misalkan ancaman dari orang luar ataupun ancaman dari kebijakan pemerintah, maka kemudian akan bergabung dengan kelompok untuk mencari keamanan. Seperti itu. Oke, sekarang ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama adalah model 5 tahap. Forming, storming, no-forming, dan adjourning. Tahap pembentukan ini semacam tahap kita saling mengenal satu sama lain. Tahap untuk bagaimana satu sama lain itu saling mengenali karakteristik, kemudian keadaan, perilaku, attitude, dan yang lain. Kemudian yang kedua tahap adalah storming, bukan storming, brainstorm. Kalau bahasanya storming keributan, tapi sebetulnya sih bukan keributan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam kelompok tersebut mencoba untuk mencari informasi atau mencari yang namanya brainstorm. Kayak kita tuh mencoba mencari, sebetulnya ketika kita dihadapkan kepada suatu masalah, gimana nih kita, langkahnya harus seperti apa. Nah kemudian setiap orang itu akan menyampaikan ide-idenya, oh harus seperti ini, seperti itu namanya storming. Jadi kita mencoba mempercikan ide kita, tanpa kemudian kita berpikir, ide kita ini kira-kira akan itu aja. Itu namanya storming. Berikutnya adalah norming, penormaan. Jadi di tahap norming ini sudah mulai mengerucut setiap pandangan-pandangan yang dimunculkan di dalam brainstorming. Dalam storming tadi sudah mulai mengerucut. Sudah menemukan arah akan melakukan apa si kelompok tersebut. Dan kemudian setelah itu performing, artinya action, melakukan sesuatu. Dan kemudian pada akhirnya adjourning itu sebutnya bukan penjualan, itu penundaan, itu artinya pelepasan. Jadi pada akhirnya setelahnya melakukan berperform si kelompok tersebut atau si tim tersebut mengeksekusi apa yang dilakukan, apa yang harus dia lakukan, dan pada akhirnya dia untuk persiapan untuk kemudian bubar. Kepanitiaan kan pada akhirnya akan bubar seperti itu. Kemudian ada model kesetimbangan tersela. Yang pertama penentuan arah kelompok, ya. Jadi kira-kira ini kelompok ini misalnya kalian menjadi sebuah tergabung dalam sebuah kelompok kepanitiaan, ini kira-kira akan kita tuju kemana? Apa tujuan kita? Begitu. Kemudian berikutnya adalah transisi diikuti perubahan ke bawah. Kedua adalah fase kelembaman. Kelembaman itu apa? Kelembaman itu keadaan di mana kita itu jalan pengen forming tadi. Jadi mungkin ada fase di mana masing-masing di antara kita itu, walaupun dia tuh tahu bahwa dirinya harus rela untuk tidak memaksakan kehendaknya, tetapi pada saat itu dia masih tetap kekeh. Itu seperti kelembaman. Kelembaman itu begini, kan ada teori kelembaman itu gini. Ketika kita naik mobil, ngebut kita itu, kemudian berhenti, maka tubuh kita akan seperti ingin tetap maju. Makanya ketika ini berhenti, badan kita tetap ke depan. Itu kan hukum kelembaman kan seperti itu. Nah, di dalam fase di sini, ini kategorinya seperti itu.
Jadi ketika dia bergabung dengan kelompok, dia sebetulnya harusnya sudah mulai menahan. Artinya memang pendapat, tetapi belum tentu pendapatnya itu diterima oleh kelompoknya. Tetapi dia masih kekeh aja menyampaikan pendapat itu adalah paling benar. Bisa jadi itu namanya fase pengembangan. Dan kemudian berikutnya adalah fase transisi diikuti perubahan-perubahan utama. Nah, fase transisi diikuti dengan perubahan mulai perpindahannya kelompok atau kesamaan. Jadi tadi setelah Anda perbedaan dan kemudian setelahnya diselesaikan tadi, maka ini sudah mulai ada transisi itu perubahan ke arah yang berbeda. Ya, kemudian diikuti dengan perubahan-perubahan utama, artinya tadinya mungkin si kelompok ini tidak begitu, aku tidak begitu. Ada chemistry, saat ini sudah berubah dan cenderung lebih mempunyai chemistry. Seperti itu. Masa peralihan, kemudian transisi diikuti inersia, dan akhirnya adalah penyelesaian. Inersia itu saya juga kurang begitu jelas, nanti kita cari apa makna dari inersia ini. Dan kemudian yang terakhir adalah penyelesaian, artinya selesai. Berikutnya, tahap kelompok selain yang atas ini adalah ada saling menerima, komunikasi dan pembuatan keputusan, motivasi dan produktivitas, kontrol dan organisasi. Saling menerima, kemudian membuat keputusan. Di dalam proses komunikasi, pembuatan keputusan ada motivasi, ada call, ada produktivitas artinya menghasilkan pekerjaan, seperti itu. Ada organisasi itu artinya pengaturan. Karakteristik kelompok yang saya sampaikan di awal, bahwa ada struktur, ada peran, ada norma, ada kepemimpin, dan ada keterpaduan. Karena di dalam kelompok itu sudah ada struktur, maka pasti ada hierarki status. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya kalian membentuk sebuah kelompok kepanitiaan, sebuah kegiatan, pasti ada struktur, pasti ada hierarki, pasti ada peran, norma pimpinan, dan keterpaduan. Berikutnya, peran terorganisasi. Ketua panitia, maka dia perannya sebagai apa? Oh, perannya adalah mengarahkan, perannya adalah memfasilitasi, menghubungkan, melinking satu sama lain, gitu, melingkan, gitu, menghubungkan, gitu. Berikut itu persetujuan umum dari perilaku individu dan kelompok yang dikembangkan sebagai sebuah hasil dari interaksi anggota selama beberapa waktu. Ya, standar itu kayak norma itu kayak semacam gitu. Dan itu adalah hasil dari interaksi bersama anggota dalam beberapa waktu. Kepaduan dan kekuatan dari keinginan anggota kelompok untuk berada di dalam kelompok dan komitmen mereka terhadap kelompok. Itu adalah keterpaduan, itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya sebuah kepanitiaan itu tidak ada kepaduan, saya mau keluar aja di kepanitiaan ini, saya nggak mau ke kepanitiaan ini, pasti tidak akan efektif. Ya, sekarang ada istilahnya dinamika team dynamics. Menurut Saposnik tahun 2006, dinamika tim adalah kekuatan yang tidak terlihat yang beroperasi dalam sebuah tim di antara orang-orang atau kelompok yang berbeda. Dinamika tim dapat betul-betul mempengaruhi bagaimana suatu tim bereaksi, bertindak, atau melaksanakan, dan efek dari dinamika tim adalah seringkali sangat kompleks. Oke. Nah, ketika kalian bergabung dalam sebuah kelompok, ada dinamika. Dinamika itu kayak semacam sebuah keadaan yang dinamis. Dinamis itu sangat-sangat bervariasi, turun naik, gitu kan. Tidak hanya linear, dinamis itu lawannya dari linear makan rata aja lurus. Dinamika itu penuh dengan lika-liku. Nah, tim yang dinamis, ya, dynamics, dinamika tim, itu merupakan sebuah kekuatan yang tidak terlihat, ya. Dan dinamika itu mempengaruhi bagaimana suatu tim bereaksi, bertindak, atau melaksanakan, ya. Kalau di dalam sebuah tim, di dalam kelompok itu sangat dinamis, artinya
elemen-elemen yang ada di dalam tim tersebut, orang-orangnya itu bergerak, bertindak, melakukan, melaksanakan, menjalankan apa yang dia harus lakukan, dan kemudian menjalankan apa yang dia tidak harus lakukan, tapi itu penting dan berharga buat kepentingan keberhasilan kelompok tersebut, maka tim itu akan berjalan secara dinamis. Nah, dinamika tim ini sangat berpengaruh bagaimana satu tim bereaksi, bertindak, dan melaksanakan. Katakanlah ketika kalian menjadi anggota baru dari sebuah kepanitiaan, dari sebuah kelompok, dan kalian sudah melihat di sana dinamika tim yang sangat intensif sekali, maka ada kemungkinan kalian pun akan ikut menjadi dinamis seperti tim di dalam kelompok tersebut. Berikutnya, menurut Kreitner and Kinnicky, team is small group with complementary skills who hold themselves smoothly accountable for common purpose, goals, and approach. Tim adalah kelompok kecil dengan keterampilan yang saling melengkapi, ya. Yang keterampilan ini membuat mereka saling bertanggung jawab satu sama lain, saling mempertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan bersama, mencapai goal bersama, dan dalam sebuah. Jadi, dinamika tim itu sangat terkait erat dengan definisi dari tim tadi. Sekarang tim itu berevolusi juga, ya. Artinya sebuah tim itu juga bisa berubah secara bertahap. Tim bisa berevolusi, artinya perubahannya secara sedikit-sedikit. Ya. Apa definisinya atau apa penjelasannya dari evolusi tim ini adalah kepemimpinan menjadi sebuah kegiatan yang dibagi bersama. Jadi begini, pemimpin itu beda dengan manajer. Leader, setiap orang di dalam sebuah kelompok itu bisa menjadi leader. Tetapi kalau misalnya ini, di dalam sebuah panitiaan, ketua panitia, dia adalah manajer, tetapi belum tentu dia menjadi leader. Leader itu syaratnya adalah diantaranya, dia harus menjadi komunikator, dia harus menjadi motivator, dia harus menjadi director, mengarahkan, dia menjadi fasilitator, memfasilitasi. Dan karakteristik-karakteristik yang barusan saya sebutkan itu tidak mesti hanya dimiliki oleh manajer. Setiap orang di sana pun itu bisa menjadi seorang pemimpin. Mempunyai inisiatif, mempengaruhi orang untuk melakukan yang terbaik. Nah, namun paling tepatnya leadership tadi yang saya sampaikan tadi, motivator, director yang mengarahkan, komunikator, fasilitator, influencer, mempengaruhi, itu ide dimulai dari manajer. Nah, dari manajer ini kemudian akan merembes ke bawah kepada bawahannya, menginspirasi bawahannya untuk memiliki kualitas-kualitas seorang leader seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadilah kepemimpinan tadi sebuah kegiatan yang dibagi bersama. Jadi setiap anggota di dalam kelompok tersebut, di dalam tim bagi teman-temannya, dia menjadi komunikator yang baik, fasilitator, dan seterusnya. Oke. Berikutnya, evolusi tim itu bisa berlaku ketika pertanggungjawaban bergeser dari sangat individual menjadi individual dan kolektif. Tim bisa berevolusi menjadi sebuah ketika gini, di dalam sebuah contoh aja, misalkan dalam sebuah kepanitiaan, kan ikut kepanitiaan misalnya, ya, ada kan divisi bagian ini, misalkan divisi konsumsi, ada divisi sekretariatan dan seterusnya. Nah, di dalam divisi-divisi tersebut maka ada kepemimpinan, maka ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu sangat-sangat individual. Katakanlah misalnya yang bagian konsumsi, ya udah itu bagiannya konsumsi. Tanggung jawab untuk bagian konsumsi individu tersebut. Tapi kemudian bisa jadi rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan konsumsi itu juga dimiliki oleh bidang yang lain, misalkan kesekretariatan. Sehingga ketika ada masalah di dalam bidang konsumsi, kesekretariatan tidak diam. Tapi dia juga ikut terlibat untuk menyelesaikan masalah di bidang konsumsi. Itulah yang namanya evolusi tim, dan itu sangat bagus. Kelompok mengembangkan tujuan atau misinya sendiri. Jadi tim awalnya dia mempunyai tujuan, misi, tapi kemudian berkembang misi dan tujuan tersebut. Itu yang dinamakan evolusi tim.
Penyelesaian masalah menjadi sebuah cara menjalani hidup, bukan hanya kegiatan paruh waktu. Ya. Penyelesaian masalah sebagai way of life. Way of life itu lebih tinggi lagi daripada sekedar ideologi. Jadi ketika anggota-anggota di dalam tim itu, bagian dari hidupnya itu adalah menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah, problem solving, bukan problem keberlangsungan tim. Dan itu bagian dari sebuah evolusi. Efektivitas diukur dari hasil-hasil dan produk kolektif kelompok. Ya. Jadi keberhasilan pencapaian dari kelompok itu awalnya mungkin diukur dari keberhasilan dari divisi-divisi atau section-section atau seksi-seksi di dalam kelompok tersebut. Tetapi ketika terjadi evolusi tim, maka efektivitas atau keberhasilan dari setiap pelaksanaan pekerjaan dari kelompok-kelompok itu dilihat dari hasil-hasil dan produk-produk kolektif kelompok. Itu bukan individu, tapi dilihatnya dari sisi kelompok. Jadi sebuah kelompok berhasil atau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai panitia apa-apa dan apa itu individunya, tetapi bagaimana sebagai sebuah kelompok itu berhasil tidak untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kelompok kerja dan tim kerja, kelompok-kelompok interaksi individu memiliki keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Sementara tim kerja adalah kelompok di mana individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Kalau kelompok kerja itu adalah kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja sesuai tanggung jawabnya. Pokja kalau kita bilang ya, kita kan sering ada istilah pokja, kelompok kerja. Kelompok kerja itu berarti kelompok dasar. Kelompoknya mungkin ya bisa jadi kecil ya, pokja bidang pengembangan IT misalnya. Tetapi kalau tim kerja ya, tim kerja ini lebih dibebani sebuah tugas ya, yang lebih tinggi. Kelompok di mana individu menghasilkan tingkat yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Jadi kalau tim kerja, teamwork atau working team ya, dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih solid, yang lebih berharga, gitu. Kemudian kelompok kerja dan tim kerja. Ini kita off dulu karena ini mau habis. Tolong masuk bentar. Tolong saya bagikan ya. Oke. Jika kita berada di dalam tim, maka upayakan kemampuan kita itu kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Berikutnya, pendekatan pembentukan teamwork. Mulailah dengan mengajukan 3 pertanyaan. Apa impian saya? Siapa saja anggota tim saya? Seperti apakah seharusnya tim impian saya? The dream team. Pernah dengar kan? The dream team. Tim impian. Apakah impian saya? Siapa sajakah anggota tim? Seperti apakah seharusnya tim impian saya? Kemudian, bangunlah tim kerja melalui kerjasama, kepercayaan, dan cohesiveness, kebersamaan dan keterpaduan. Jadi ini yang langkah-langkah ini suatu saat kalian mungkin juga akan membuat perusahaan, katakanlah bikin usaha. Maka kalian harus membuat yang namanya teamwork, kerja tim. Maka ketika berrefleksi untuk membuat teamwork ini, mulai dengan mengajukan 3 pertanyaan. Kira-kira apa ya impian saya ya? Apa sajakah, siapa sajakah anggota tim saya yang perlu saya libatkan, kemudian seperti apa seharusnya tim impian saya, seperti apa itu dalam artian komposisinya seperti apa, kerjanya harus seperti apa. Kemudian ketika nanti sudah terbentuk tim, kerjasama harus saling mempercayai hal-hal, ada satu sama lain, keterpaduan satu sama lain, kebersamaan itu harus. Tanpa itu sulit nanti kalian mencapai atau Anda mencapai
tim yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan sekarang. Ya, nanti pertemuan yang akan datang kita kelompok untuk presentasinya. Oke, dari penyampaian materi barusan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita absen dan melangkah kepada presentasi kelompok. Kelompoknya sekarang siapa yang kelompok Anjar, Intan, Susi, Pak. Oh, udah siap, Anjar? Ya, Pak. Siap. Oke, bagus. Terima kasih. Dari tadi tentang teamwork. Tidak ada. Yang jelas, Anda sendiri bisa langsung mempraktekkan teori ini. Bagaimana di dalam sebuah tim yang ini nih, kelompok kerja apa teamwork yang sekarang kalian lagi garap kalahnya, bisa kerjasama, percaya, kebersamaan, sangat penting untuk dibangun oleh kalian semuanya. Coba dipraktekkan apa yang saya sampaikan barusan di dalam video tadi, dan kayak setup menetapkan tujuan dari kalian ini tergabung dalam kelompok 3 ini untuk apa. Target saya pengen dapat nilainya itu 90 dari kelasnya, seperti itu. Baik, ini saya absen terlebih dahulu untuk hari ini. Manajemen M. Sekarang urutan absennya berbeda karena ini adalah absensi yang di fakultas tidak ada, bisa jadi ya. Ada. Nia lihat Hadir, Pak. Anissa. Rifka Anissa ada? Tidak ada Rifka. Kalau yang tadi hadir tapi sekarang tidak hadir ya saya tak kasih tahu ya. Hadir, Pak. Kemudian Muji Retnosari. Enggak ada. Sinta Wulandana. Sinta ada enggak, maaf? Ada, Pak. Oke, Sinta Wulandana ada. Ayu Afiatus Solehah. Hadir, Pak. Raditya Putra Danianto. Ada, Pak. Muhammad Mansur. Hadir, Pak, hadir. Hafizatul Fauzia. Ada Nafisatul Fauzia? Tidak ada. Aditya Purnama Putra. Ada Aditya Purnama Putra? Tidak ada. Fauzan Fakhri Septi. Hadir, Pak, hadir. Ada Maula Fathur Rahman. Ada Maula. Adam nggak ada. Nggak ada. Aris Pak. Ada Aris? Aris Ripaldi ada tidak? Tidak ada.
Oke, ada. Anissa GJ. Hadir, Pak. Fadli Mukofi Darmawan. Hadir, Pak. Riano. Hadir, Pak. Nurman Ahadi Fajar. Pak. Ada Rizka Anissa Rosada. Ada tidak Rizka? Nggak ada. Macam tidak hadir ya. Ada Gilang Erlangga Putra ada. Kemudian Rian Hadir, Tiano Pak. Dewi Pramanik. Hadir. Kemudian Muhammad Iqbal Arifin. Hadir, Pak. Gimana nih? Muhammad Hadir, Pak. Pak. Muhammad Yansyah. Harun Rio. Hadir. Dan April Hadir, Pak. Anissa tidak ada. Putri Hadirianto. Hadir, Pak. Mega Lidiawati. Mega nggak ada. Anjar Irtanto. Anjar ada? Hadir, Pak. Ada. Maaf, Aditya hadir. Aris Kevaldi, Pak. Pak Nafisa Fauzi. Bentar, ini saya akan sebutkan yang tadi tidak ada aja. Iya. Mana Pak Haji Ibak? Mangga. Yang tidak ada tuh Rifka Anissa. Ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada Mujiretno Sari. Ada tidak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Tadi dipanggil nggak ada, kemana? Sudah nyala, Pak. Ya, Nafis. Oke. Hadir, Pak. Nafis hadir. Nafisa hadir. Hadir, Pak. Oke. Kalau Aditya Purnama Putra hadir? Hadir, Pak. Ada juga. Kalau ada Maula Fatur Rahman? Ada Maula ada? Aris Ripaldi ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada. Ada. Rizka Anissa Rosada ada? Ada nggak Rizka? Halo? Ada? Ada Rizka Anissa Rosada ada? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ada ya, baik. Terus yang tidak hadir tadi itu Anissa Safitri ada? Sama Mega Lidiawati ada nggak? Anissa Safitri sama Mega Lidiawati? Tidak ada? Oke. Nggak ada, Pak. Oke, silakan. Sudah di absen semuanya. Silakan tinggal presentasi ya. Silakan tampilkan materinya. Saya konkan untuk share screen-nya. Nah, lalu di sini ada informal. Informal adalah perhimpunan yang tidak berstruktur secara formal maupun secara organisasional yang berbentuk secara alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial. Selanjutnya ada klarifikasi subkelompok formal. Yang pertama itu kelompok komando, command group. Adalah kelompok yang terdiri atas individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer
Yang kedua, ada kelompok tugas, task group. Adalah mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok komando pada intinya juga merupakan kelompok tugas, hanya kelompok tugas dapat memotong lintas organisasi. Selanjutnya, kelompok kepentingan, interest group, adalah orang yang bergabung dalam kelompok komando atau kelompok tugas yang sama ataupun yang tidak. Bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing orang. Selanjutnya ada kelompok persahabatan, friendship group, adalah perhimpunan sosial yang meluas keluar dari lingkungan kerja, dapat berdasarkan usia atau warisan budaya yang sama. Kelompok subinformal memberikan pelayanan yang penting dengan cara memuaskan kebutuhan sosial anggotanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Susi. Silakan, Sus. Iya, selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, tahapan pembentukan atau forming. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak, yaitu tahap pengenalan, tahap awal-awal. Yang kedua, tahap timbulnya konflik atau storming stage, yaitu mencari informasi atau mengeluarkan ide-ide. Yang ketiga, tahap normalisasi atau norming stage, atau tahap penormaan. Yang keempat, tahap berkinerja atau performing sebagai tahap pelaksanaan, yaitu mengeksekusi apa yang harus dilakukan di dalam sebuah kelompok tersebut. Dan yang kelima, tahap pembubaran atau adjourning stage. Selanjutnya, mengenai hal-hal mengenai kelompok. Yang pertama ada peran, yang kedua ada norma, yang ketiga status, yang keempat ada ukuran, dan yang kelima ada kekohesifan. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Ada kutipan, yaitu 2 kepala lebih baik daripada 1. Itu merupakan komponen dasar dari pengambilan keputusan kelompok. Jadi, keputusan yang diambil dari berbagai pendapat, itu bisa jadi keputusan yang lebih baik daripada hanya diambil dari satu pendapat saja. Selanjutnya, keunggulan pengambilan keputusan kelompok. Terdapat beberapa keunggulan dari pengambilan keputusan secara berkelompok, yaitu yang pertama, dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, heterogenitas atau keragaman, berupa keragaman pandangan lebih kompleks, karena terdapat beberapa pendapat. Yang ketiga, penerimaan atas sebuah solusi akan meningkat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Intan. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama itu ada memakan waktu yang lama. Kedua, terdapat tekanan-tekanan konformitas dalam kelompok. Ketiga, diskusi didominasi oleh satu atau sedikit anggota. Yang empat, tanggung jawab individual yang tidak jelas. Next. Pertanyaannya dibaca, Sus. Iya, dibaca aja. Itu hasil wawancaranya. Oke. Hasil wawancara, pertanyaan pertama. Menurut pendapat Anda, bagaimana karyawan bekerja secara kelompok? Menurut pendapat Anda sebagai karyawan, bekerja secara kelompok cukup efisien atau tidak? Responnya adalah cukup efisien karena lebih sulit bekerja secara individual, karena dengan adanya tim kerja maka kita bisa berbagi pendapat dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pertanyaan kedua, bagaimana mengembangkan tim kerja yang efektif dan efisien dalam organisasi? Responnya adalah dengan motivasi, karena motivasi yang tepat di waktu yang tepat dapat membuat pekerjaan atau bisnis menjadi lebih cepat selesai. Motivasinya bisa dibentuk dengan cara memberikan gambaran secara jelas kepada anggota tim, seperti memberikan penjelasan mengenai apa keuntungan yang diperoleh jika bisnis berhasil atau berkembang, atau bisa disebut dengan reward. Tim yang bisa sukses merupakan tim yang dibangun atas kebersamaan. Inilah yang menjadi kekuatan dalam bisnis. Next.
Di sini ada kutipan artikel. Tim yang dikelola sendiri terbukti memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas dan sikap tanggung jawab dan kontrol diri. Meskipun tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepuasan kinerja dan komitmen organisasi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah memperhatikan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Siapa nih yang kalian mau bertanya? Silakan. Nanya Jar. Saya Sus. saya Jar ingin bertanya Jar. Sus. Susi Jar. Jar. Bang, Sus. Bang, Saya mau tanya. Bang, Saya duluan. Ya. Bang, Sabar. Ya, siapa dulu nih? Bang, mau nanya Bang. Sebutin namanya. Sus. Saya tuh saya Ya, Bang, nanya Bang. Oh, Aris dulu. Oke banget. Gimana? Rian. Silahkan Aris bertanya. Oh ya. Apa yang akan terjadi ketika pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu? Jelas nggak, Sus? Menurut kelompok itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena sebaiknya kita tuh harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Karena seperti tadi udah disimpulkan, semakin banyak kepala itu semakin baik. Jadi kalau misalkan kita mengambil keputusan hanya kita sendiri, itu hanya stuck cuman sebatas itu. Tapi kalau misalkan kita menerima pendapat orang lain dan menyimpulkan, dan itu tuh hasilnya tuh bakal lebih efisien. Begitu Aris. Apakah dimengerti? Ya, paham. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Saya Bang. Bang, nanya Bang. Jar, Bang. Trian. Mau nanya dong. Silahkan Trian. Saya ya Trian. Bisa jelaskan lebih detail tentang tekanan-tekanan konformitas pada kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Jelas nggak? Tekanan konformitas ya? Iya. Ya. Terima kasih Trian atas pertanyaannya. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Trian mengenai tekanan konformitas pada kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Konformitas sendiri yaitu muncul ketika seseorang meniru sikap atau tingkah laku orang lain dikarenakan ada tekanan yang nyata. Tindakan yang dilakukan di dalam kelompok pada saat proses pengambilan keputusan itu atas dasar pengaruh dari luar, entah dari kelompok atau sekelilingnya. Jadi konformitas itu tindakan dan itu sudah pasti akan menjadi kelemahan pada saat pengambilan keputusan di dalam kelompok karena tidak melalui keputusan tersendiri tapi meniru dari keputusan orang lain. Begitu Trian. Jelas? Iya jelas, makasih. Ya, selanjutnya. Saya Sus. Mau nanya dong. Saya Mau nanya dong. Boleh aja Iqbal. Mau nanya dong. Mau nanya dong. Iqbal, silakan. Mau nanya dong. Iya. Halo? Silakan. Oh, iya. Bundan, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Oke, pertanyaannya itu bagaimana suatu kelompok menyempurnakan hasil dari keputusan yang sudah dibuat. Terima kasih. Jelas, Tan? Jelas iya. Menurut saya, keputusan yang telah dibuat bisa diperbaiki dengan cara mengkoreksi dan memperjelas bila perlu bermusyawarah kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada yang mau nambahin? Udah, cukup Tan. Ada yang mau nambahin nggak? Iya. Gimana Bal? Barangkali mau disanggah atau ditambahin? Ya, cukup, Tan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut ya. Nanya dong. Lanjut.
Next. Silahkan Revan. Oke, mau nanya. Pertanyaannya, bagaimana jika salah satu anggota dalam kelompok tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut? Apakah apakah tindakan yang Anda ambil? Terima kasih. Iya, Revan, pertanyaannya bagaimana jika salah satu anggota di kelompok tersebut tidak berpartisipasi dan apa tindakannya? Sebelumnya harus membuat dulu kesepakatan dan konsekuensi secara bersama. Jadi jika adanya salah satu anggota yang tidak berpartisipasi, jadi harus menerima konsekuensi yang sebelumnya telah dibuat. Lalu membagi tugas dengan adil agar semuanya ikut berpartisipasi. Dan sikap yang diberikan kepada setiap anggota harus tegas. Jadi tidak perlu sungkan untuk menegur jika ada anggota kelompok yang tidak berpartisipasi. Begitu. Ya, terima kasih Susi. Ya, selanjutnya. Mau nanya dong. Mau nanya dong. Terus mau nanya dong. Terus si Anissa mau bertanya dong. Pengen nanya dong. Silahkan Anissa. Siapa ini? Ya dong. Anissa dulu. Ya. Oke. Ya, terus jadi mau nanya gini. Tadi kan dalam pengambilan keputusan kelompok sudah dijelaskan bahwa pengambilan keputusan itu memiliki kelemahan. Terus bagaimana caranya agar kelemahan tersebut tidak terlalu menonjol atau bermasalah dalam pengambilan keputusan kelompok? Jelas atau belum? Nisa, saya coba jawab ya. Tadi kan kelemahan yang di PowerPoint ya, itu tuh poin pertama itu permasalahan itu di masalah waktu. Nah, bagaimana cara minimalisirnya? Jadi kita itu gimana ya? Misalkan pembahasan untuk menentukan suatu masalah itu, ayo nih 2 menit untuk bahas pembahasan. Nah, terus beri kesempatan buat ke yang lainnya 1 menit untuk saran ataupun 3 menit untuk masukan. Seperti itu. Jadi waktu itu lebih diminimalisir dan efisien saat terjadinya rapat tersebut. Jadi nggak ngaret gitu. Jadi lebih tertata dan terstruktur. Nah, terus di sini juga di PowerPoint ada pembahasan yang kedua itu tentang meminimalisir tekanan konfirmitas dalam kelompok. Jadi kita di sini tuh para anggota itu harus saling respect sebelumnya. Terus juga jangan baperan kalau misalkan dikasih masukan, menerima pendapat, terus menggunakan, oh ya di sini sangat penting menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan di sini juga saling menghargai dan jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Insya Allah dengan cara ini kegiatan akan sesuai dengan rencana. Terus ini poin yang ketiga, didominasi oleh sedikit anggota. Jadi kita di sini harus membuat situasi yang tetap dingin gitu, tetap enak lah buat saling bertukar pendapat. Jadi biar semuanya itu pada bersuara gitu. Apa jelas? Iya, udah cukup jelas. Makasih ya. Oke. Selanjutnya. Oh, gitu Bang. Tanya dong. Wajar, gitu Bang. Pengen nanya. Bang, mau nanya Bang. Andika tak? Iya. Boleh. Saya pengen nanya, bagaimana bila keputusan itu tidak sesuai ekspektasi dan salah satu anggota berlarut-larut dalam kesedihan tidak sesuai ekspektasi tersebut? Seperti yang tadi udah dijelasin ya, Dika. Kalau misalkan ada, jadi maksudnya anggota yang berpendapat tapi nggak diterima pendapatnya gitu. Keputusannya tidak sesuai ekspektasi gitu. Keputusan tidak sesuai ekspektasi. Nah, sini maksudnya kan keputusan bersama gitu tuh. Keputusan bersama tapi tidak sesuai ekspektasi. Nah, salah satu anggotanya ada yang berlarut-larut. Oh, seperti itu. Jadi
kita di sini kan namanya berusaha kan pasti berusaha kita tuh pasti mau yang lebih lebih sependapat dengan apa yang kita mau gitu tuh. Jadi kalau misalkan ada anggota yang masih berlarut-larut dalam idenya atau biar idenya tidak tepat dalam sasaran, sebaiknya kita sebagai anggota lain merangkul kepada orang tersebut untuk ya udah tenang, mungkin di suatu hari atau pendapat lain bisa diterima dan goal seperti itu. Karena ekspektasi kan tidak harus sesuai realita gitu. Jadi kita saling support aja lah kepada anggota yang lain. Seperti itu. Apakah udah jelas, Dik? Paham. Makasih. Oke, Izin selanjutnya. bertanya.
Silahkan ketuanya untuk melanjutkan kembali diskusinya, silahkan. Masih ada ya pertanyaannya ya, kurang lebih 10 ya, karena untuk memberikan kesempatan semuanya dapat nilai maksimal, nilai partisipasi maksimal, biar dapat nilai 10 semuanya untuk nilai partisipasi ya. Silakan, saya tetap stay di sini. Saya memerhatikan. Tolong videonya di-on-kan lagi ya. Oke, kita lanjut teman-teman, masih di pembahasan pertanyaan. Siapa nih yang mau nanya lagi? Izin Ayo, Bang. tanya. Ya, Bang. Ayo dong. Ini cintanya, Bang. Ayo. Cynthia. Rian, Bang. Cynthia. Silahkan Ayu. Izin bertanya ya. Tolong jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Jelas nggak? Jelas. Boleh dilanjut pertanyaan selanjutnya? Ayu dipending dulu ya jawabannya. Silakan. Ya, Gilang. Terima kasih Gilang, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, jadi gimana cara meminimalisir, dan itu tuh kita nih sebagai, kita boleh berpendapat apapun yang ada di otak kita, tapi kita harus sesuai struktur gitu maksudnya. Jadi 1 menit nih buat berpendapat, udah 1 menit berpendapat dulu, setelah itu tahan dulu, yang lain berpendapat, terus tahan, berpendapat, saran, terus juga bahasanya tuh harus yang sopan, jadi biar tidak ada memancing emosi gitu. Kita tuh harus saling menghormati dan respect, itulah. Apa udah jelas? Oke, terima kasih Gilang. Selanjutnya. Ya. Ayo, Bang. Cynthia. Rian. Bang Ayu. Cynthia. Silahkan, Cynthia. Mau tanya, kalau dengan menciptakan tim-tim dari fungsi yang bervariasi, kelompok itu biasanya kan disusun dari dalam diri sendiri atau kriteria 100 yang sama. Itu terdapat persaingan yang tinggi dalam peringkat individu. Individu itu akan merasakan konflik ketika mereka berpindah dari kriteria kelompok yang berbeda, alternatif. Untuk menyalurkan dengan adanya karakteristik kriteria status individual yang berbeda itu gimana? Boleh diulang nggak intinya dari Jadi intinya kalau kelompok itu kan biasanya terdiri dari kriteria status yang sama. Kalau jika individu itu akan merasakan konflik ketika mereka itu berpindah dari kriteria kelompok yang berbeda. Alternatif untuk kayak mengatasi status individual yang berbeda itu bagaimana gitu? Saya mau coba jawab ya. Jadi saat anggota itu tidak sesuai dari apa yang dia biasa lakukan, itu biasanya pasti di training dulu sama yang biasanya. Pasti satu kelompok itu nggak ada lah semuanya yang pemula, pasti ada salah satunya yang sudah ada di situ. Karena suatu organisasi itu harus satu atau 2 orang lah yang udah lama di bidang itu, lalu mengajarkan kepada yang baru-baru seperti itu. Jadi biar meyakinkan bahwa di sini juga ternyata enak loh, nggak serem yang kalian pikir gitu. Seperti itu sih dia kurang lebih. Apakah udah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ayu. Halo. Ya. Tadi Ayu bertanya mengenai faktor Ya, sudah jelas apa ya. Oke, selanjutnya. Perilaku kelompok di dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal tersendiri yaitu kemampuan, karakteristik, dan kepribadian. Itu bisa mempengaruhi perilaku kelompok. Dan faktor eksternalnya berupa strategi organisasi, struktur wewenang, peraturan, sumber-sumber organisasi, dan proses seleksi.
Begitu, Ayu. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Rian, Sus. Silahkan, Rian. Saya mau bertanya, kan tadi ada hal-hal mengenai kelompok itu kekohesifan ya. Yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana yang harus dilakukan ketua kelompok jika ada salah satu anggotanya yang bertindak tidak kohesif. Terima kasih, itu pertanyaannya, Sus. Iya, berikan dulu sedikit waktu, Rian, untuk menjawab. Oke, siap. Ya. Maaf, sinyalnya tadi jelek. Tadi Cynthia udah kelar ya? Masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan siapa? Rian. Siapa? Tadi pertanyaan apa, Yan? Sorry, sinyalnya hilang. Iya, Rian, maaf bisa diulangi. Tapi Anjar sama Intannya left. Oke, pertanyaannya yaitu apa yang harus dilakukan ketua kelompok jika ada salah satu anggota yang tidak bertindak secara kohesif. Oh, jadi nggak mau ikut musyawarah gitu ya? Apa, Bang? Nggak mau ikutan, nggak sependapat dengan. Gimana? Apa tadi? Maksudnya kalau misalkan nih ada anggota nih yang tidak bertindak secara kohesif gitu, Bang. Kedengeran nggak, Bang? Iya. Bentar ya, mau semedi. Kohesif itu tersendiri kan melekat antara satu dengan yang lainnya. Jika di dalam kelompok organisasinya tidak adanya kekohesifan, apa yang dilakukan oleh ketua kelompoknya tentu harus merangkul satu sama lain agar lebih melekat antara satu sama lain. Karena kan tujuan dari adanya kelompok tersebut kan menyatukan pendapat pada saat pengambilan keputusan. Jadi saling merangkul, lalu harus mengedepankan toleransi antara anggota dan bersikap empati satu sama lain. Begitu, Rian, gimana? Oke, siap. Terima kasih jawabannya mantap Iya, sekali. Rian. Sudah berapa pertanyaan? Sudah 10 pertanyaan, Pak. Boleh diakhiri aja. Silakan, Anjar. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah memperhatikan dan udah ikut bertanya juga. Saya kelompok 3, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita semua izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah, Pak. Udah berapa pertanyaan ini totalnya? Sudah 10, Sudah Pak. 10, Sudah Pak. 10, Pak. Wow, keren. Udah, bagus. Pak, saya belum di absen, Pak. Tadi keluar sendiri, Pak. Siapa namanya? Ada Maula, Pak. Mana videonya, Adam? Adam, mana wajahnya? Ya, Pak. Kamu lagi ngapain, Dam? Apa? Lagi di toko ya?
Enggak, Pak, ini background doang. Oh, background doang. Bisa diganti. Oh, iya. Tadi kamu hadir dari awal, dari pertama hadir? Dari pertama hadir, Pak. Keluar. Bentar. Ada Maula. Oke, sudah. Udah selesai presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke, bagus. Terima kasih banyak. Bagus, apa namanya. Tapi itu wawancaranya itu kepada berapa orang? Saya boleh nanya? Halo, kelompok 3. Wawancaranya kepada berapa orang? Orang, Pak. Berapa, Anjar? 2, Pak. Nggak jelas, Jar. Nggak keras, Jar. 2 ya, Tan, ya? 1 orang atau 2? 2, Pak. 2. Oh, bagus. Oke. 2, Pak. Bahkan jangan 1. Kalau 1 berarti tidak sesuai dengan instruksi. Kalau 2 bagus. Ya. Berapa menit total wawancaranya? Nah, kemarin tuh sambil ngobrol santai sih, Pak, soalnya temen gitu, Pak. Oh, gitu. Itu direkam nggak? Enggak, Pak. Enggak direkam. Enggak. Oh ya. Oke, jadi ya, oke, terima kasih. Pelajaran juga bagi yang lain, dicoba modelnya seperti kalian melakukan penelitian. Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan datanya interview. Jadi kalian sudah punya pertanyaan sebelumnya, list mau ditanyakan, dan kemudian ditanyakan semuanya. Dan kemudian nanti bisa ditampilkan yang menarik-menariknya dari yang disampaikan. Jadi misalkan jangan hanya cuma 2-3 pertanyaan saja, list beberapa pertanyaan, dan ketika ada jawaban yang dirasa perlu diperdalam lagi. Sehingga nanti ketika ditampilkan di dalam presentasi akan menarik. Akan ada cerita menarik, akan ada pengalaman menarik, akan ada persepsi atau perspektif cara pandang yang menarik dari mereka yang sudah mengalaminya bekerja di perusahaan, di dunia bisnis. Gitu, yang itu menjadi bekal buat kalian nanti ketika nanti terjun di dunia bisnis, baik sebagai pemilik ataupun sebagai pekerja. Itu yang saya harapkan. Jadi nanti persiapan untuk kelompok 4 bagi yang belum wawancara, coba list dulu pertanyaan yang kira-kira akan terkait dengan apa yang mau disampaikan. Minggu depan itu kan topiknya tentang kekuasaan, ya, tentang power. Saya tuh nanti kasihkan listnya secara utuh nanti ke semuanya ya. Namanya sebentar situ. Topiknya yang minggu depan itu kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan dan politik dalam organisasi itu menarik itu. Bukan tidak ada yang namanya power dan politik di dalam perusahaan itu sangat kental. Apalagi kalau perusahaan BUMN. You know kan BUMN. Siapa yang menjadi komisaris di BUMN? Siapa yang menjadi dirut di BUMN? Ya orang dekat perusahaan, orang dekat pemerintah kan. Itulah power and politics in organization. Coba diungkap nanti untuk minggu depan. Pasti menarik. Bagaimana kekuasaan dan politik itu bermain di dalam perusahaan. Apalagi terutama udah perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan pemerintah. Power and politik. Itu. Menarik topiknya untuk kita bicarakan di minggu yang akan datang. Oke? Kita tunggu minggu depan presentasi dari kelompok berikutnya dan kalian tunggu minggu depan presentasi saya untuk cerita bagaimana tentang power and politics in organization. Saya kira cukup untuk hari ini. Ini yang nanti ke depannya tolong video-videonya tetap di-on-kan ya. Oke. Masih ada beberapa yang belum di-on-kan videonya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.